perkenalkan dulu, nama saya Neti Saragi. Anak saya ada dua. Yang pertama Gerda Claudineta Purba, yang kedua Golgi Purba, dan cucu saya satu. Saudara. Yang mengalami musibah ini adalah anak pertama saya, Gerda Purba. Tragedi tsunami di Tanjung Lesung pada tanggal 24 Desember 2018, saudaraku, anak saya luput dari maut dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib, saudara. Saya ingat waktu itu hari Sabtu 24 Desember, anak saya pamit untuk mengikuti gathering dari kantor bersama bekerja sama dengan PLN, dan kemudian mengundang grup band Seventeen. Saya ingat pada sore hari itu hujan deras. Waktu itu saya berada di rumah doa. Kebetulan hari Sabtu itu kita ada rumah doa. Karena hujan deras, nggak banyak yang hadir. Pada waktu itu kita hanya berlima, Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Pada waktu di rumah doa itu, saya ketika pujian penyembahan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya menangis, air mata saya tidak bisa dibendung. Saya nggak tahu kenapa, saudara. Pada saat itu saya sedang tidak menghadapi masalah. Tapi sungguh luar biasa yang saya rasakan. Karena hujan yang deras, kita pulang agak telat. Kemudian setelah berhenti hujan, kita pulang. Sampai di rumah, kita makan. Setelah selesai makan, suami saya buka televisi. Baru dibuka televisi, saudaraku, kami sudah melihat setiap stasiun televisi menyiarkan bahwa ada tsunami di Tanjung Lesung beberapa jam yang lalu. Waduh, saudaraku, ketika saya melihat itu, saya langsung ke anak saya. Saya telepon, HP-nya sudah tidak aktif. Saya yakin sekali dia berada di tempat itu, karena ini memang acara dari kantor mereka. Dan PLN ini yang mengundang grup band Seventeen tersebut. Sebagai ibu saya sudah nggak tahu lagi, saudaraku. Lutut rasanya sudah lemas, seperti mau mati rasanya. Saya sulit untuk menceritakan keadaan saya pada saat itu, tapi benar-benar saya kondisi yang sangat berada pada titik nol. Kemudian saya ajak suami saya untuk sana menyusul. Kata suami saya, kita ke sana percuma karena lihat di TV, jalan itu crowded. Ambulans sudah mondar-mandir, orang-orang sudah banyak, mobil banyak di jalan sehingga lalu lintas susah. Lampu mati. Saudaraku, pada saat itu tidak ada yang saya telepon. Saya hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Waktu itu saya tersungkur sujud di lantai di ubin. Saya tersungkur bahasa roh yang saya sudah tidak paham lagi apa yang saya ngomong ke Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhanku ya Allahku, tolong, hanya itu yang saya sampaikan padamu. Sepanjang malam itu kami menunggu telepon, saudara. Tidak tahu siapa yang bisa dihubungi pada malam hari. Setelah jam sepanjang malam itu kami tidak tidur, berdoa terus berdoa penyembahan bahasa roh. Sekitar jam 2 jam 3 pagi ada masuk telepon yang kami tunggu-tunggu dari nomor yang tidak kita tahu. Langsung kami angkat. Saya dengar suara anak saya, Mama, saudara saya, Tuhan, terima kasih, terima kasih. Anak saya masih hidup, saya mendengar suaranya.
Kemudian saudaraku, di kebetulan waktu itu di video saya melihat anak saya sudah tidak karuan, saudara, berada di rumah warga pada saat itu, ditolong oleh warga setempat. Kemudian saat itu, setelah mendengar suara anak saya masih hidup, saudara, sepanjang malam sampai pagi itu memuji menyembah Tuhan, betapa Tuhan luar biasa. Setelah jam 6 pagi, saya baru ingat kalau saya ada pelayanan, sebetulnya saya tidak ada basic sebagai WL. Tapi karena WL-nya hari itu, karena suasana Natal, pulang kampung ke Medan, Pak Gembala menyuruh saya menggantikan. Saya hanya taat saja. Waktu itu jam 6 pagi saya sudah berpikir untuk menelepon Bapak Gembala saya untuk mencari pengganti, saudara. Agar saya digantikan, karena menurut saya tidak kuat. Selain itu saya belum tahu bagaimana keadaan anak saya. Jam 6 ketika saya mau menelepon Bapak Gembala, di hati saya Tuhan ingatkan tentang Abraham. Ketika Abraham Tuhan suruh mempersembahkan anaknya Ishak, dia taat. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menggantikan Ishak dengan domba. Iman saya bangkit, saudara. Saya mau telepon, tapi di hati saya roh Tuhan berkata, kalau anakmu sampai saat ini masih hidup, bukankah itu pertolonganku? Iya Tuhan. Di situ saudaraku saya diuji iman saya. Antara saya mau melayani pekerjaan Tuhan pada saat itu, atau harus saya berangkat ke Tanjung Lesung. Tapi hikmat Tuhan yang diberikan kepada saya, untuk saya sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena saya pikir ketika kami juga berangkat ke sana, akan berangkat ke sana, belum tentu ketemu dan belum tahu di mana lokasinya. Karena pada malam telepon itu secara singkat, saudara, karena sinyal juga tidak baik, lampu juga mati, listrik padam pada waktu. Tapi saya bangkitkan iman saya, kalau anak saya terlepas masih hidup saat ini, saya percaya Tuhan pertolonganmu tidak pernah setengah-setengah. Saya percaya Tuhan yang tibakan di Jakarta dengan cara yang ajaib. Saya hanya belajar taat, saudara. Jam 8, ya Pak? Ya Pak? Ya Pak? Ya, ya. Udah ya Pak ya? Ya, oke Pak. Makasih. Nah, saudaraku, saya ambil keputusan yang sangat berat. Dengan iman saya berangkat pelayanan, kondisi saya mata bengkak, satu malam tidak tidur, suara nggak tahu kemana, saudaraku. Tapi saya berpikir, kalau saya ditunjuk WL pada waktu Natal itu tidak ada yang kebetulan. Karena sesungguhnya itu bukan tugas saya hanya menolong, membantu WL yang pulang ke kampung, saudara. Saya putuskan untuk taat. Dan saya percaya kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong, pasti Tuhan menolong sampai di tempat. Saya bangkitkan iman saya, saudara. Dan ketika saya membawa pujian penyembahan sepanjang ibadah itu, saya menangis, saudara, air mata nggak bisa saya tahan. Sehingga jemaat bertanya, kok suasana Natal ibu ini kok menangis? Setelah selesai ibadah Natal, akhirnya saya menyaksikan dan mohon dukungan doa bahwa anak saya termasuk salah satu korban tsunami yang di Tanjung Lesung. Pada saat itu Bapak Gembala mendoakan, dan setelah acara ibadah, saya pulang, saudara, bersama suami. Kita berangkat ke Jakarta, ke kontrakan anak saya.
Kita tidak tahu, saudaraku, posisinya di mana, bagaimana caranya, sama sekali tidak ada info. Kita menunggu, tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon ini berbeda dengan telepon yang sebelumnya, nomornya berbeda. Rupanya yang menelepon ini adalah supir yang mengantar anak saya ke Jakarta. Dan anak saya, Gerda, minta tolong untuk orang tuanya, mamanya ditelepon. Kemudian supirnya ini menelpon saya mengatakan bahwa mereka sedang di perjalanan dan akan diantar Gerda ke kos-kosannya, rumah kos. Itu saudara. Kita menunggu. Saya saudaraku melihat yang ada di TV malam itu. Aduh, apakah anak saya patah? Apakah kepala? Saya susah membayangkan, saudara. Dengan hati yang kacau luar biasa. Sampai di Jakarta, puji Tuhan luar biasa, saudaraku. Anak saya sampai dengan selamat, diantar oleh orang yang saya tidak tahu siapa, saudaraku. Sampai sekarang saya nggak tahu, belum sempat saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak itu. Diantar sampai ke rumah dan saya lihat keadaannya luar biasa, saudaraku. Karya Tuhan luar biasa. Akhirnya kami kembali dari kos-kosan, saya bawa pulang ke rumah. Waktu itu kita tidak langsung bawa ke rumah sakit karena libur, dokter juga tidak ada. Saya mau jiwa dan rohnya dulu dipulihkan. Saya bawa ke rumah, saya mandi air panas, kemudian saya urapi dengan minyak urapan. Waktu itu dia masih kondisi belum stabil. Malam itu juga dia masih mengigau seperti trauma, saudara. Tapi terus saya perdengarkan lagu-lagu pujian penyembahan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam itu anak saya sering mengigau dan terbangun dan tidak bisa tidak ada lampu. Mendengar air juga dia trauma luar biasa. Tapi puji Tuhan, saudaraku. Keputusan yang saya ambil dia bawa ke rumah sebelum ke rumah sakit. Doa, minyak urapan membuat jiwa dan rohnya pulih, saudara. Luar biasa. Besoknya baru kami bawa ke rumah sakit dan semuanya di-scan, otaknya juga semuanya. Hasil ronsen, dokter bilang di ususnya tidak ada sedikit pun hasil, saudara. Dan bagian kepala semuanya bagus, hanya ada sedikit keretakan di bagian pinggul. Tapi bisa kita kasih berupa stagen begitu. Nanti kalau memang tidak ada perubahan, nanti kita cek akan dioperasi. Itu kata dokter, saudara. Nah, waktu anak saya diopname, ketika diopname, puji Tuhan sudah semakin baik, saudaraku. Pada tanggal 28, dokter menyatakan boleh pulang. Sebelum pulang masih di rumah sakit, saudaraku. Pergumulan belum selesai, saudara. Saya mendengar datang telepon dari kampung saya di Seribu Dolok bahwa mama saya, saudaraku, dipanggil Tuhan. Saudaraku, waktu itu saya merasakan kesedihan yang amat sangat luar biasa. Tapi saya renungkan, sungguh waktunya Tuhan yang terbaik. Setelah kita berembuk, kita putuskan untuk pulang dan membawa juga anak saya Gerda. Padahal dokter mengatakan kalau boleh jangan banyak bergerak karena pinggulnya belum pulih supaya cepat
pulih, jangan banyak bergerak. Tapi saya bagaimana meninggalkan anak saya, saudaraku di Jakarta sendirian? Saya berdoa mohon tuntunan Tuhan. Iman saya bangkit lagi. Kalau Tuhan menolong, tidak mungkin setengah-setengah. Pasti total. Tuhan memulihkan secara sempurna. Ketika di pesawat mau pulang, saya merenung. Karya Tuhan luar biasa, saudara. Meskipun saya harus kehilangan mama saya, tapi waktunya Tuhan luar biasa. Seandainya mama saya dipanggil tanggal 25, apa tanggal 26, apa tanggal 27, kami tidak bisa pulang, saudaraku. Tapi tanggal 28 itu dokter memang menyarankan untuk pulang. Sehingga kami boleh pulang. Dan saya imani Tuhan yang berkarya, anak saya tidak ada apa-apa. Kemudian saudaraku, kami pulang ke kampung saya di Seribu Dolok, Sumatera Utara. Padahal jalannya itu kurang bagus. Kalau secara manusia, saudaraku, mustahil. Tapi Tuhan yang kita sembah luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Setelah beberapa waktu mama saya dikebumikan, saya kembali ke Jakarta dan kembali diperiksa anak saya yang kata dokter kalau tidak nyatu saraf di pinggulnya akan dioperasi. Ketika diperiksa saudara, sempurna, puji Tuhan. Tidak jadi dioperasi saudaraku. Padahal bergerak banyak sekali waktu mau pulang itu. Karena jalannya jelek sekali saudara. Tuhan melakukan secara sempurna saudara. Sungguh dahsyat Tuhan, luar biasa.